Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Paul Alvaro Di Robertus dengan nomor induk mahasiswa 2105040074. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan atau membuat suatu konten digital berkaitan dengan kriminalitas atau tindakan kejahatan yang berhubungan dengan laut atau kelautan guna memenuhi tugas mata kuliah kriminologi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saya akan bahas tindak kejahatan yang terjadi pada daerah laut. Seperti yang kita tahu bahwa laut itu merupakan salah satu unsur penting yang ada di dunia ini. Karena banyak masyarakat yang beraktivitas mencari rezeki atau mata pencarian, yang tinggal, bekerja, dan banyak hal lainnya yang kita bergantung pada laut. Di laut sendiri pun terdapat air. Air merupakan salah satu unsur paling penting yang dibutuhkan oleh manusia. Karena banyak hal-hal yang dilakukan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada daerah laut, maka tak mungkin dan kita tak bisa pungkiri bahwa akan adanya tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas yang terjadi pada daerah laut. Baik, tadi mengenai kejahatan, bagi saya kejahatan itu adalah salah satu bentuk masalah sosial yang dapat merugikan anggota masyarakat lainnya. Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma atau hukum pidana. Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan yang menimpa pada siapa saja. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di daerah laut ini banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian aktivitas kegiatan-kegiatan di daerah laut, sehingga memungkinkan terjadinya tindak kejahatan atau kriminalitas pada daerah laut ini. Nah, apa saja sih kejahatan laut yang sudah kerap kali kita temui beberapa tahun terakhir ini? Kejahatan laut dapat berupa pembajakan laut, penyeludupan, tindak pidana pelayaran, tindak pidana pencemaran laut, dan masih banyak lagi. Kalau contoh-contoh sederhana yang ada di sekitar saya ini adalah illegal fishing, kemudian masih marak atau banyak terjadinya di laut Indonesia ini human trafficking atau perdagangan manusia. Nah, faktanya di Indonesia ini hal-hal tersebut dikarenakan karena terlalu luasnya wilayah perairan di daerah Indonesia ini. Kriminologi itu sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan tindakan kriminal. Oleh karena itu, kriminologi dan kejahatan maritiman mempunyai hubungan yang sangat erat. Sama kejahatan laut yang sudah kerap kali kita temui beberapa tahun terakhir nih. Ditinjau dari aspek kriminologi, salah satu bentuk tindak pidana tersebut yaitu kasus perompakan kapal laut. Perompakan kapal laut ini juga diatur dalam pasal 438, 439, 440, dan 441 KUHP. Terdapat berbagai teori-teori kriminologi yang sangat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Terjadinya perompakan kapal laut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mendukung tindak pidana tersebut, yakni faktor internal pelaku, faktor pendidikan pelaku, faktor lingkungan pelaku, faktor penegakan hukum, dan faktor ekonomi. Dengan luas wilayah perairan Indonesia, tidak dapat bisa kita pungkiri bahwa terdapat wilayah laut yang menjadi jalur perdagangan dunia. Akibatnya, tindak pidana laut marak terjadi. Salah satu dari kejahatan laut tersebut merupakan kasus perompakan yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang dimana ini berdekatan dengan daerah yang sekarang saya tempati, Tanjung Pinang. Salah satunya pada kasus-kasus perompakan kapal laut, hal itu menjadi masalah yang sangat penting yang tengah dihadapi negara Indonesia. Perompakan kapal laut yang dilakukan oleh kapal-kapal milik negara asing yang terjadi khususnya di wilayah perairan Indonesia telah sangat meresahkan
bagi dunia pelayaran. Tindak pidana perompakan kapal laut yang terjadi belakangan ini dapat ditinjau dari perspektif kriminologi. Motif dan modus sebuah tindak pidana yang terjadi kemudian dapat dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. Perompakan merupakan sebuah tindak pidana perampokan yang terjadi di laut lepas, tetapi kadang juga dapat terjadi di pantai atau di daerah-daerah yang berdekatan dengan laut seperti daerah yang sekarang saya berada. Nah, selaras dengan fakta bahwa laut masih menjadi jalur transportasi perdagangan yang ramai, maka tindak kejahatan perompakan juga marak terjadi. Penyebab terjadinya tindakan perompakan jika dihubungkan dengan teori kriminologi berkaitan dengan beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor lingkungan, faktor perkembangan global, dan faktor penegakan hukum. Ada banyak kasus perampokan yang saat ini terjadi. Namun sayangnya aparat penegak hukum nasional tidak banyak mengambil sikap ataupun langkah-langkah kebijakan untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut. 10 hal tersebut atau maksud saya hal-hal tersebut yang mengakibatkan mengapa kasus kriminologi pada perompakan yang salah satunya terjadi di Selat Malaka atau Selat Singapura terus terjadi dan dapat diperkirakan bahwa di masa yang akan datang kasus serupa juga akan terjadi. Secara yuridis, aksi perampokan tersebut dilakukan ketika target sasaran kapal-kapal itu berada di wilayah kawasan perairan internasional. Sekarang ini, peran pemerintah Indonesia sedang aktif-aktifnya mengamankan atau menjaga Selat Singapura atau Selat Malaka yang dilakukan melalui gabungan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL dengan Angkatan Laut Singapura dan Malaysia yang memiliki program patroli yang dikoordinir sebanyak 3 negara. Kemudian, adapun dasar hukum sebagai perlindungan hukum tentang tindak pidana perompakan tersebut antara lain pasal 438 dan 439 KUHP, pasal 440 dan 441 KUHP. Jika melihat pada teori-teori kriminologi, maka terdapat beberapa teori yang menghubungkan penyebab adanya kejahatan dengan faktor lingkungan dan eksternal pelaku, di antaranya teori anomi, teori subkultur, dan teori kontrak sosial. Dalam teori anomi, kejahatan terjadi karena adanya perbedaan pada struktur sosial. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kelas sosial yang timbul karena krisis keuangan, yakni kelompok individu yang mampu bersaing secara ekonomi dan kelompok individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara ekonomi. Sedangkan teori subkultur mengatakan penyebab individu melakukan kejahatan adalah selain karena berada pada kelas bawah, juga karena adanya pengaruh dari kelompoknya. Hal ini dapat dilihat dari pola pelaku perompakan yang cenderung berkelompok. Kebanyakan perampokan yang terjadi bertujuan untuk mencuri barang-barang atau uang yang kemudian dijual kembali. Berdasarkan teori kontrol sosial dalam rational choice theory, maka individu dapat memilih untuk menaati hukum atau melawan hukum. Pada kasus perampokan, para perompak memilih untuk melawan hukum karena menurut mereka dengan pilihannya tersebut lebih memberikan manfaat yang lebih baik kepada mereka, terutama pada perekonomian mereka. Saran yang saya dapat berikan pada kesempatan kali ini adalah melihat kasus perampokan yang sering kali terjadi dan semakin meningkat di setiap tahunnya, maka pemerintah Indonesia perlu melakukan kebijakan tegas untuk menindaklanjuti kasus tindak pidana tersebut agar siklus kasus perampokan dapat menurun. Oleh karena itu, langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah pemerintah harus bersikap tegas, tanggap, dan solutif pada kasus perampokan yang terjadi. Juga harus membuat sebuah inovasi atau cara-cara baru untuk mengatasi kasus tindak pidana perompakan kapal laut ini. Kasus perampokan ini akan terus terjadi jika kurangnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. Maka untuk membangun sebuah tembok keamanan harus memberikan kontribusi dan kepercayaan kepada semua pihak.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian atas presentasi atau pemaparan mengenai sebuah konten digital saya berkaitan dengan tindak pidana atau tindak kriminalitas yang terjadi pada daerah laut atau kelautan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.